Oke, terima kasih Bu Dede. Ya, mungkin saya sekilas dulu ya, mungkin biar kita semua paham dalam artian posisi kita sudah sampai mana. Saya mau share sedikit tentang ini, masih coret-coretan kami dalam artian dari gathering kemarin, seperti apa sih hasilnya setelah kita tuangkan dalam visio, maksud saya pada dalam perlu ya, mungkin setelah kita lihat produk itu nanti sebenarnya kami juga saat gathering sudah kita lakukan minggu kemarin, nggak full 1 minggu, masih banyak proses yang perlu kita gathering. Yang pertama adalah bagaimana sih relay on mengirim produk, itu juga belum kita tangkap ya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana relay on mengirim kontrak, ini juga belum kita tangkap. Jadi dari kemarin kita hanya baru bicara terkait dengan master data sama bagaimana integrasi dengan relay on. Ya. Mungkin untuk tahap kali ini kita tetap masih memfokuskan yaitu master data yang non gas itu gimana sih? Tentunya ada invoice, pastinya ada data master. Itu sekilas dulu aja biar share file dulu sebentar. Oke, ini yang gas kita masih juga lagi mengkonstruk dari meeting kemarin untuk sinergi. Jadi tadi kemarin teman-teman kita kumpulkan, kita gathering, kita coba, dan ini juga masih posisi masih review internal kita, mau bandingin antara yang kita gathering sama kita tuangkan dalam presentasi, dalam visi proses. Izin Pak Pur, maaf saya potong dulu sebentar. Pak Pur, kebetulan kan hari ini pemilik proses yang untuk gas tidak hadir ya Pak, karena memang siang ini kami fokuskan untuk non-gas dulu, sehingga nanti gambaran ini udah utuh gitu. Ketika non-gas mungkin itemnya akan langsung di Digisware nih, nggak ada dari relay on gitu ya, maksudnya jadi nggak 2 kali gambar gitu ya Pak Purnya gitu ya. Makanya hari ini kita jadwalkan yang non-gas dulu. Teman-teman yang gas yang kemarin Mbak Aisyah, Mas Jauhari, Mas Torik itu hari ini tidak hadir gitu ya, sehingga kita fokuskan di non-gas, sehingga non-gas pun bisa masuk di gambar yang sama sebenarnya, cuman dia starting point-nya nggak dari relay on gitu, dia mungkin langsung dari Digisware gitu Pak Put. Nah mungkin mengkonfirmnya sekaligus nanti gitu setelah itu dikombine gitu seluruh prosesnya. Ya mungkin langsung aja ya kami ya. Maaf ya Pak Pur ya, maksudnya biar nggak 2 kali aja nanti menggambarnya, padahal hanya itu dalam makan 1 gambar gitu ya. Betul. Starting point-nya beda gitu, yang satu dari relay on, yang satu langsung dari Digisware. Betul. Oke, mungkin langsung aja kali ya. Langsung aja kalau begitu. Oke. Nah, Mas Duk mungkin bisa diceritain kalau ada slide-nya, syukur sehingga saya ada slide-nya sih Mas Duk ya, sempat udah informasi dari usernya. Mungkin bisa di-share dulu ke tim Agit gitu ya. Nanti untuk spesifiknya nanti Pak Pu mungkin akan bertanya ya terkait detailnya. Silakan Mas Duk. Ya, mungkin saya izin share materi. Ya, kan. Sudah terlihat materi yang saya share pada minggu. Ya, sudah kan. Jadi mau izin saya coba sharing atas beberapa hal yang sebelumnya sudah kami di fungsi regulator sudah
melakukan pemetaan terkait dengan pendapatan non migas bumi. Ini pendapatan yang memang di luar dari niaga gas bumi. Adapun nanti mungkin kalau kita lebih detail lagi mungkin nanti dapat berkoordinasi langsung atau sharing dengan pemilik proses atau yang penimbul pendapatan tersebut. Jadi kita coba sampaikan yang pertama adalah kondisi existing di pendapatan non migas bumi ini. Jadi pendapatan non migas bumi ini adalah pendapatan yang terbentuk selain dari transaksi jual beli produk atau komoditi. Jadi pendapatan yang memang di luar dari niaga di situ kita berniaga ya, kemudian adalah pendapatan yang selain dari kondisi tersebut. Dan tadi kita pendapatan non migas ini sudah diberikan oleh materi, jadi secara besar tadi masih dilakukan secara manual baik atas kegiatan billing, kemudian invoicing maupun kegiatan penagihannya atas pendapatan non migas ini masih dilakukan secara masing-masing dengan metode manual tanpa ada tools yang menjadi efektif. Kemudian yang kedua belum terdapat siklus penagihan yang jelas, jadi kapan invoice diterbitkan, kapan mulai kayak mau dilakukan pembayaran, kapan dikumpulnya dan kapan dikenakan denda, dan belum ada standarisasi informasi fundamentalnya. Misalkan atas nomor pelanggan, klasifikasinya, nomor invoice, format invoice-nya juga masih berbeda-beda, tanggal jatuhnya juga sama masih berbeda-beda. Jadi ada garis besar atas pendapatan non migas bumi yang jadi PGN secara khususnya. Ada pertama ada sewa ruang kantor, kemudian open table, kemudian sewa lahan, ada kompensasi BOT, kemudian ada pemakaian wisma atau mes, ada sewa keluar. Jadi terkait dengan pemanfaatan atas ada tanah dan bangunan. Tadi fungsinya ada di pemilik prosesnya, ada di LSM atau di fasiliti manajemen. Kemudian selain yang pemanfaatan fasilitas bumi dan tanah, ada sertifikasi atau POA. Kemudian ada proses pengumpulan gas atau GPG, ini kemudian prosesnya ada di SOR. Kemudian ada sertifikasi atau LSP, ini ada di HCM. Kemudian yang adalah pendapatan non migas yang memang terkait dengan liabilitas bumi. Kemudian ada pengambilan gas kembali, ada kalibrasi, berkaitan pengambilan meter akibat kemudian ada kompensasi gas. Kemudian ini pemanfaatan untuk besar ini bukan terapiasi atau bukan terkait dengan gas. Kemudian ada segala dan pendapatan non lain. Kemudian saat ini terkait dengan pendapatan non migas bumi ini secara mayoritas masih dilakukan secara tesis. Kemudian yang baru dilakukan awal yaitu atas TUA dan CDE. TUA itu adalah misalnya identifikasi, kemudian adalah dasar pengumpulan. Kemudian masih dilakukan secara tesis. Kemudian keputusan ketika memang dilakukan suatu perbedaan atau keputusan atau pencatatan pendapatan non migas bumi ini. Kemudian sudah kami lakukan konfirmasi dengan akuntansi, jadi terkait dengan rencana atas pencatatan di pendapatan masing-masingnya akan seperti apa. Jadi kalau misalnya orang kantor yang saat ini berfungsi, kalau nanti akan ada sistem ataupun sistem yang terlaksanakan di pendapatan non migas bumi ini, sewa orang kantor akan dilakukan pencatatan secara kronologis, kemudian open table akan dilakukan secara test basis, sewa lahan accrual, kompensasi BOT, net accrual, kemudian pemakaian wisma atau mes ini dilakukan dengan secara basis, sewa skor juga test basis, kemudian identifikasi dan pengangkutan gas ini sama aktual, kemudian sertifikasi LSP ini masih dilakukan secara nantinya akan secara aktual, kemudian pemanfaatan gedung besar test basis sampai dengan test basis. Kemudian atas pendapatan non migas bumi ini saat ini sudah masuk secara pencatatan di AR secara aktual masih baru data legasi dan jasa pengangkutan gas atau GPE. Kemudian ini adalah terkait dengan investasi di sini pada jadi secara juga pendapatan ini dikenakan PPN dan PPH. Ini yang bisa ya, misalnya pemanfaatan fasilitas tanah dan bangunan PPN dan PPH dengan 10% sesuai seperti tadi. Kemudian jasa reklasifikasi POA ataupun ini dikenakan PPN dan PPH yang 3 dengan sisanya sama. Ini sangat besar. Terkait
pendapatan non efektif ini yang ada di BGM. BGM standalone khusus. Ini adalah pemetaan secara lebih detail terkait dengan kondisi existing atas pendapatan non efektif ini, khususnya yang memang tidak terkait dengan efektif. Nah, ini waktu itu kita sudah identifikasi sebelumnya terkait dengan pemetaan pendapatan non efektif ini di masing-masing satuan kondisinya. Yang pertama terkait dengan pemanfaatan sewa, pemanfaatan fasilitas dan bangunan yang ada di fungsi LSM. Ini ada open table, ada sewa ruang kantor, sewa tanah, kompensasi BUT, sewa rumah dinas, pemakaian wisma atau mes, dan sewa kos yang ada di LSM. Yang terkait di sisi ini ada perusahaan ataupun pihak eksternal lainnya. Ini atasnya di LSM, dengan prosesnya, kemudian dia kontak atau menggunakan transaksi dengan anak perusahaan ataupun pihak eksternal. Ya, sekarang ini adalah pihak di luar dari BGM Listrik. Kemudian terkait dengan data pelanggan, ini saat ini atas masing-masing pelanggan di LSM ini, di pemanfaatan tanah pembangunan ini tidak ada penomoran pelanggan, jadi pelanggan itu tidak dinomori. Kemudian klasifikasi pelanggannya masih diklasifikasikan individu atau perusahaan. Jadi kalau kita dia memang tidak berafiliasi dengan perusahaan ataupun asal individu, diklasifikasikan individu. Kemudian ketika di perusahaan maka dia diklasifikasikan perusahaan. Kemudian ketika dia merupakan bagian dari BGM Group, diklasifikasikan internal. Ketika di luar itu maka diklasifikasikan eksternal. Ini kan kondisi khususnya terkait dengan data pelanggan di LSM. Kemudian terkait dengan kesepakatan komersialnya atas pendapatan ini. Jadi di LSM ini ada kontrak juga dengan kontrak secara sederhana terkait dengan orang yang akan menggunakan open table. Kemudian jaminannya ataupun deposit tidak ada. Kemudian sewa ruang kantor ini ada kontraknya. Kemudian ada jaminannya atau ada deposit. Kemudian sewa tanah ini ada kontraknya. Kemudian jaminannya tidak ada. Kompensasi BUT ini ada kontraknya. Kemudian jaminan tidak ada. Sewa rumah dinas ini ada kesepakatan pemesanan juga pemesanannya. Kemudian pembayarannya tidak ada. Pemakaian wisma atau mes ini ada pemesanannya. Sewa kos juga sama ada pemesanannya. Kemudian jadi jaminan tidak ada. Kemudian di sisi terkait penagihannya, ini dilakukan jadi sesuai dengan kebutuhan. Ketika ada pelanggan dia membutuhkan open table, dia jadi on demand di sisi ini. Kemudian sewa ruang kantor ini secara periodik secara bulanan ataupun tahunan sesuai dengan kontraknya. Perhitungannya dia adalah unit per bulan ataupun per sesuai dengan periodenya. Kemudian skema diskon ini ada, tapi diskon di tata cara pembayarannya aja. Kemudian sewa tanah ini dilakukan secara periodik. Periodenya bulanan atau tahunan, kebanyakan adalah tahunan. Kemudian jadi dia unit per bulan atau per tahun. Diskonnya ada, tapi bukan pengurangan, tadi adalah cara pembayaran. Kemudian kompensasi BOT dilakukan secara periodik, periodenya tahunan. Ini sesuai dengan kontrak, sudah dilakukan di kontraknya, di skema diskon tidak ada. Kemudian sewa rumah dinas ini orderan dia sesuai kebutuhan. Periodenya harian atau sesuai dengan kebutuhan. Harganya adalah unit per hari. Kemudian diskonnya tidak ada. Pemakaian wisma atau mes orderan juga. Periodenya harian atau sesuai kebutuhan. Kemudian skema ini adalah unit per hari dan diskonnya tidak ada. Skema diskon sewa kos juga sama seperti pemakaian wisma atau sewa rumah dinas, yang adalah on demand. Kemudian periodenya ada jam, kalau ditanya per jam atau harian atau sesuai dengan kebutuhan. Jadi terkait lagi dengan unit per hari, per jam atau per hari, jadi diskonnya tidak ada. Kita bisa terkait dengan sisi data pelanggan sampai dengan sisi kelanjutan. Kemudian untuk jasa identifikasi ini saat ini dilakukan oleh atau SOR. Jadi yang terkait adalah di area atau SOR. Kemudian ada pelanggan di sini adalah servisnya ada pelanggan yang merupakan pelanggan kita. Kemudian ada sesuai dengan yang saat ini dilakukan di CRM penomorannya. Kemudian kesepakatan komersial yang ada kontrak, namun tidak diberi pembayaran yang diterapkan di transaksi negosiasi
spesifikasi ini. Kemudian siklus biddingnya dilakukan secara periodik, kemudian periodenya ada bulanan. Biddingnya itu sesuai dengan berapa yang dispesifikasikan, ditarik dengan tarifnya, kemudian skema diskon didasari. Kemudian jasa pengangkutannya, ini tadi pemilik prosesnya adalah di store, yang terkait adalah dari store dan shipper. Shipper ini adalah orang yang berkontrak, memiliki kontrak atas tes tersebut, kemudian dia menyalurkan di pipa PGN. Jadi menyalurkan tes PGN, penambahan pelanggannya ada, kemudian sertifikasinya tidak ada, kemudian setelah komersial ada kontraknya, kemudian jaminan pembayaran ada, namun dipersyaratkan jika pernah dibayar pertama kali. Kemudian cara penagihan seperti apa ini dilakukan secara periodik bulanan. Kemudian informasi yang ditagihkan adalah informasi pada sesuai dalam berita acara penyerahan atau pengalihan tes. Jadi ada berapa menagih yang sudah disalurkan, ditarikan dengan harga dan skema komersial di pengangkutan gas. Kemudian skema diskonnya juga ada. Kemudian pemanfaatan gedung booster, ini pemiliknya dari store. Jadi pihak terkait adalah store atau dan PUK ini adalah Certification Solution. Jadi terkait dengan sertifikasi, dia Certification Solution menyewa fasilitas gedung booster dari store. Data pelanggan terkait dengan pengelolaan data pelanggan, tidak ada penomoran pelanggan, fasilitasi juga tidak ada. Kemudian komersialnya berupa MOU. Kemudian terkait penagihan ini dilakukan secara on demand atau sesuai kebutuhan pemanfaatan ini. Kemudian periodenya ini yang pernah pilih 2 kali dalam 1 tahun. Kemudian skema penagihannya adalah skema pemanfaatan dikali jumlah peserta yang hadir di dalam tes tersebut untuk jadwal booster. Skema diskonnya tidak ada. Kemudian selanjutnya ada sertifikasi atau pelatihan sertifikasi yang dilakukan agak ini dihasilkan tidak terkait dengan HCM dan juga solution. Ini antara HCM dan juga solution, data pelanggannya tidak ada penomoran, kemudian klasifikasi juga tadi tidak ada. Kemudian kesepakatan komersialnya ada mobil antara PGN dan juga solution. Kemudian sesuai dengan kebutuhan pengadaan sertifikasi tersebut. Jadi existing berarti adalah 10 skema sertifikasi per bulan. Kemudian skema penagihan, skema atas sertifikasi itu dikali peserta nanti dari sertifikasi tersebut, kemudian diskonnya tidak. Bisa terkait dengan operasi atas pengelolaan data pelanggan, kemudian kesepakatan komersial atau tidak, kemudian penagihannya. Dengan biddingnya, kemudian terkait dengan sisi invoice-nya seperti apa, kemudian pajak dan pembayaran, kemudian transportasinya. Yang pertama tadi di sisi alasan terkait dengan pemanfaatan gedung dan tanah, antara lain ada kontainer, ruang kantor, tanah kali dengan sewa gor. Ini dilakukan dengan invoice secara aktif, jadi ada invoice-nya, kemudian ada tanda tangan jasa dan materi secara digital. Kemudian penomoran invoice, ada dilakukan penomoran invoice, tapi penomoran invoice menggunakan format surat keluar, jadi bukan penomoran invoice seperti yang dikenakan. Jadi ini menggunakan surat keluar kalau diadakan. Kemudian kalau untuk sewa rumah dinas, pemakaian atau story tidak ada. Kemudian pajaknya sama seperti tadi, jadi kita ada pajak PPN dan PPh-nya. Kemudian pembayaran, open table ini dilakukan pembayaran satu nomor per kelompok. Jadi per kelompok ini masih kelompok open table, jadi isinya sama atas seluruh pelanggan yang menggunakan open table. Kemudian sewa ruang kantor menggunakan fee per pelanggan, sewa tanah fee per pelanggan, kompensasi fee per pelanggan. Kami dengan kelompok dengan fee per kelompok. Kemudian jadwal tempo ataupun payment termnya untuk operasi dari pemanfaatan informasinya. Kemudian sewa ruang kantor atau tanah ini umumnya adalah 15 hari setiap bulan diterima. Yang terkait di invoice-nya biasanya umumnya ini. Kemudian kompensasi BDC sama rumah dinas dan tidak ada. Kalau untuk open table ini pembayaran dibayar dulu baru
kemudian aplikasi ini pasca bayar, artinya dia menggunakan dulu verifikasi dan invoice-nya, kemudian kalau rumah dinas pemakai iklan monitor yang dibayar dulu baru menggunakan. Kemudian untuk koordinasi ini kami harus dilakukan menggunakan cara case basis yang diikuti ada. Kemudian untuk jasa regulasi kami melakukan area transport yang diterbitkan 3 bulan ada tanggal jasa dan kemudian penomoran invoice ada penomoran invoice seperti formatnya, kemudian ada pajaknya PPN dan PPH, kemudian fee-nya adalah fee pelanggan. Kemudian untuk kita identifikasi kalau rasa sama seperti pengangkutan itu 2 hari setelah invoice terima. Kemudian skema jasa pasca bayar, kemudian kebijakan di sini tadi dilakukan pencatatan secara aktual basis. Kemudian jasa pengangkutan sama bisa dengan yang cara gasifikasi yang monitor. Tadi invoice-nya ada, kemudian ada tanda tangan basah dan material. Format invoice-nya bisa sama seperti yang gasifikasi. Ada pajaknya itu PPN dan PPH. Kemudian payment channel-nya ada VA per pelanggan. Kemudian jatuh temponya ada 2 macam, jadi untuk yang selain SPBG jatuh temponya adalah 20 hari setelah invoice diterima. Namun untuk pelanggan atau super yang SPBG ini jatuh temponya adalah setiap tanggal 20. Kemudian skemanya pasca bayar, kemudian kebijakannya saya dilakukan aktual. Kemudian untuk biaya pengangkutan terdiri dari tarifnya ada berbagai macam, itu ada biaya normal, overrun, parking, surcharge, fuel gas dan sebagainya untuk yang pengenaan di jasa pengangkutan ini. Kemudian pengamatan gedung booster ini kami dilakukan oleh store. Kemudian invoice-nya ada secara hard fisik, kemudian ada tanda tangan basah dan materai duplikasi. Ini format penomorannya, pajaknya ada PPN dan PPH. Kemudian saya tadi harus dilakukan pembayaran secara menggunakan rekening tabungan. Kemudian jatuh temponya tidak ada, namanya pasca bayar dan pencatatan dilakukan secara case basis. Kalau untuk sertifikasi atau LSP saya dilakukan oleh HCM, ini juga sama, ada tanda tangan secara basah dan materai fisiknya. Kemudian penomorannya seperti ini, pajaknya ada PPN dan PPH, kemudian pembayaran menggunakan rekening tabungan. Tanggal jatuh temponya, informasi terakhir ini adalah 2 bulan. Jadi sebelumnya tidak ada tanggal jatuh tempo, namun informasi terakhir disampaikan dia akan memberikan jatuh tempo sekitar 2 bulan kurang lebih. Kemudian skemanya pasca bayar dan kebijakan akuntansinya adalah secara case basis. Ini secara case besar komentar umum terkait dengan kondisi existing atas pendapatan non-cash yang memang tidak berkaitan dengan nilai cash. Kemudian atas pendapatan tersebut atas nilai non-cash hanya untuk yang floor basis juga dilakukan pencatatan langsung di AR baik atas input invoice maupun dari sisi receipt-nya. Kemudian secara cash basis juga sama, receipt manual kayak AR. Kemudian ini mungkin kondisi existing untuk implementasi AR. Jadi untuk yang pendapatan cash basis yang tadi sudah disampaikan, yang untuk pendapatan cash basis, saya pengolahan data customer ini tidak ada, jadi tidak dilakukan input data customer baik di AR maupun CRM. Kemudian invoice juga sama, tidak dilakukan input data invoice di AR maupun CRM atau sistem terkait. Jadi ketika ada uang masuk, ini nanti akan diidentifikasi tagihannya dari mana untuk pendapatan cash basis, kemudian identifikasi payment alokasinya, apakah untuk tagihannya, uang apa saja dan lain sebagainya. Kemudian masuk ke CE, risk management, kemudian baru masuk ke AR, misalnya receipt di AR, baru dilakukan data accounting di AR dan transfer ke CE. Ini untuk pelakuan pendapatan cash basis tadi atas pendapatan yang tadi sudah disampaikan. Kemudian untuk pendapatan accrual atau untuk accrual yang tadi untuk kondisi saat ini, khususnya atas jasa pengangkutan gas, GPM maupun jasa regasifikasi, tadi dilakukan pengolahan data customer di AR, jadi data informasi pelanggan di AR, kemudian invoice transaksi juga dilakukan pencatatan di AR, jadi dicatat tagihannya, kemudian informasi tagihan terbentuk di AR, lalu nanti ketika dilakukan ada penerimaan, nanti dilakukan itu juga secara manual, jadi ada informasi di AR, kemudian sampai dengan nanti ke transfer PJN. Kemudian kalau untuk pembuatan faktur pajak juga masih dilakukan pencatatan secara manual. Ini nanti ada akhirnya. Kemudian ini adalah format existing untuk invoice pendapatan non-cash ini. Jadi di pendapatan non-cash yang di sistem ini saat ini untuk invoice-nya masih
dengan invoice masing-masing juga ada berbeda-beda template. Atas pengangkutan gas ini invoice-nya seperti ini, kemudian sewa gedung invoice-nya seperti ini, kemudian sewa booster juga invoice-nya seperti ini, kemudian sertifikasi juga invoice-nya seperti sewa booster. Jadi template-nya masih bervariasi sesuai dengan si pendapatan non-realisasi tersebut. Kemudian atas informasi umum yang terdapat secara garis besar sama ada informasi bulan, kemudian ada nomor invoice, ada jumlah yang harus dibayarkan, ada periode tanggal, tanggal jatuh tempohnya, ada summary informasi atas produk atau jasa yang diberikan, misalkan. Kemudian ada tujuan dan cara jadi tagihan pengangkutan gas ini yang berbeda seperti ini. Yang untuk tagihan pengangkutan gas secara digital sama ada informasi pelanggannya, kemudian periode tagihannya kapan, nomor invoice dan tanggal tempohnya juga ada summary produknya, misalkan penyalurannya berapa MMBTU, harga tarifnya berapa, kemudian PPN berapa dan lain sebagainya. Kemudian ada jumlah tagihan yang dibayarkan dan tujuan dan cara dibayarkan dan dasar sama. Begitu pula dengan tagihan sertifikasi dan itu juga secara umum informasinya sama, ada informasi pelanggan dan sebagainya. Kemudian juga sama secara informasi hampir mirip. Kemudian informasi komponen umum yang pendapatan non-gasnya yang terakhir ada informasi pelanggan, dari situ tujuan pendapatan, kemudian nomor tagihan atau invoice, kemudian periode tagihan, tanggal tempo, kemudian pendapat informasi transaksi atas kebutuhan jasa yang digunakan, jumlah pembayaran, jumlah pajaknya, tujuan dan mekanisme pembayaran, industri mekanisme pembayaran, dan cara nomor rekening dan bank tujuannya dan informasi lainnya. Kemudian ini mungkin rencana skema implementasi pendapatan non-realisasi. Jadi ini atas rencana pendapatan non-gas yang sebelumnya sempat coba diusahakan. Jadi atas non-gas ini secara online menggunakan kode verifikasi, namun secara pendapatan nanti akan dicatat melalui RMS, kemudian akan yang approval basis nanti akan dicatat di IR secara invoice, kemudian nanti juga ada penerimaan juga bisa mencatat IR dan baru lagi DCL. Begitu pula ya basis. Izin masuk, mungkin saya luruskan sedikit dulu. Mungkin skema ini akan berubah ya, karena nanti kan kita implementasi syarat baru ya, billing baru ya, artinya RMS ini pun akan dieliminasi gitu ya. Mungkin skema ini akan berubah nih, tidak ada lagi RMS, karena kan RMS mostly kan payment analysis ya, sebenarnya itu sudah ada modulnya juga di Indonesia. Namun terkait invoicing ini kenapa kita kalau ini kan waktu itu solusi sementara sebenarnya yang kita coba susun, cuman karena kita sudah mulai untuk implementasi sistem billingnya, jadi invoicing ini juga nggak akan di sini nantinya, semuanya akan di sistem billing di Square gitu. Mungkin ini sedikit aja ya, tapi yang bisa kita petakan mungkin nanti billing kalau fakturnya masih ada nih, BJP masih ada, AR dan GL masih ada sama bank ya, mungkin yang nggak ada nih yang di tengah-tengahnya nih. Invoicing sudah pindah ke billing, payment engine ini pindah ke payment allocation, multi payment allocation di Square seperti itu.